Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Di bawah matahari berarti bahwa itu terjadi di masa kini, bukan di masa depan. Kohelet bertanya tentang keuntungan dari kerja keras manusia. Yitron secara harfiah berarti unggul atau keuntungan. Sementara amalou seya amol berasal dari dasar kata yang sama, yaitu amal, yang secara harfiah berarti kerja keras. Bekerja dengan susah payah, atau bisa juga berarti bekerja keras dengan perasaan jengkel. Namun juga mengandung makna kesengsaraan. Menilik makna kata ini, maka sebenarnya Kohelet sedang bertanya tentang keuntungan dari bekerja keras, tetapi dengan perasaan jengkel, atau kalau dihubungkan dengan kesengsaraan, artinya apa gunanya orang bekerja keras, tetapi dia bekerja dalam kesengsaraan. Mungkin bisa disejajarkan dengan kondisi orang Israel yang harus bekerja keras, tetapi berada di bawah kesengsaraan penindasan di Babel. Satu generasi pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi akan tetap berdiri atau akan tetap eksis. Ini menunjukkan kefanaan manusia, menunjukkan bahwa meskipun manusia bekerja dengan keras atau sehebat apapun manusia, ada masanya untuk dia pergi dan digantikan oleh generasi yang lain. Tetapi di sisi lain, ini menunjukkan adanya harapan karena bumi masih tetap ada, masih tetap menjadi tempat manusia berdiam. Maka meskipun satu generasi pergi, tetapi generasi yang lain akan datang dan masih tetap hidup di bumi ciptaan Tuhan. Gambaran dalam ayat 5 tentu saja tidak sejalan dengan pemahaman ilmiah masa kini yang menunjukkan bahwa sebenarnya matahari itu berdiam saja di tempat dan planet-planet lain yang mengelilinginya. Kohelet memakai matahari sebagai penunjuk waktu, sebagaimana di dalam kisah Kejadian. Jadi ayat 5 adalah gambaran dari perputaran waktu, pergantian pagi ke malam. Namun untuk mengulang proses yang sama itu, matahari digambarkan tergesa-gesa. Dari bahasa Ibrani soeb, yang secara harfiah berarti terengah-engah. Jadi menggambarkan sebuah proses yang tidak mudah, tetapi tetap saja berulang kembali. Jadi walaupun harus kembali ke tempat terbitnya dengan terengah-engah, matahari tetap mengulangi proses yang sama. Hal yang sama juga terjadi dengan angin yang berputar terus-menerus dari selatan ke utara dan terus berulang. Jadi ini adalah gambaran dari pengulangan terus-menerus untuk hal yang sama, sehingga bisa saja memunculkan perasaan membosankan. Beberapa penafsir mengartikan terus-menerus ia berputar dari bahasa Ibrani we'al sebi botau sebagai sebuah tindakan yang membosankan dan kesia-siaan. Namun juga bisa unsur alam ini dipakai Kohelet untuk menunjukkan bahwa kehidupan di bumi ini terus berlangsung. Tidak ada yang berhenti. Untuk ayat 7 lebih tepat diterjemahkan, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak penuh, ke tempat dari mana sungai datang, ke sana mereka kembali. Atau terjemahan bebasnya, sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Kemudian air kembali ke sungai dan mengalir lagi ke laut. Jadi di ayat 7, sungai dan laut di sini dipakai Kohelet untuk menunjukkan sebuah siklus yang terus-menerus berlangsung atau berulang tanpa henti. Yegeim secara harfiah berarti melelahkan. Dan Yegeim ini dihubungkan dengan Kalhat Debarim
yang dapat diartikan sebagai semua hal atau segala sesuatu. Maksud dari segala sesuatu yang melelahkan ini mungkin berhubungan dengan unsur-unsur alam yang disebut dalam ayat 5 dan 7 yang selalu beraktivitas secara berulang-ulang. Segala sesuatu melelahkan dan manusia tidak dapat mengungkapkannya, tidak memuaskan mata yang melihat atau memuaskan telinga yang mendengarkan. Ini adalah gambaran dari sesuatu yang sangat membosankan. Kohelet kembali memperlihatkan pengulangan-pengulangan yang membosankan itu dengan mengatakan bahwa yang pernah ada akan ada lagi dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Karena hanya berulang saja maka tidak ada yang baru di bawah matahari. Gagasan ini berbeda dengan pernyataan Yesaya dan Yeremia dalam Yesaya 42 ayat 9, Yesaya 43 ayat 19 dan Yeremia 31 ayat 22. Dengan demikian, Kohelet berbeda dari pikiran para nabi umumnya. Tidak ada yang baru karena semua hanyalah pengulangan saja. Bahkan tidak ada yang bisa diprediksi yang akan datang yang belum diketahui sebelumnya. Semuanya sudah pernah ada, karena hanya mengulang saja ia melelahkan dan membosankan. Kohelet bahkan berani menantang semua orang yang mendengarkan khotbahnya, dipakai kata kita, untuk menunjukkan kalau ada yang baru. Tapi nyatanya tidak ada. Karena yang ada itu bahkan sudah ada jauh sebelum kita ada. Kita di sini adalah Kohelet dan para pendengarnya, termasuk juga kita pembaca masa kini. Kohelet selanjutnya berbicara tentang ketiadaan ingatan kepada mereka yang ada sebelumnya maupun yang datang kemudian. Kata larisonim secara harfiah berarti sebelum, atau pertama, atau awal, atau sebelumnya. Namun kata ini juga memiliki makna kepala, atau tetua, atau nenek moyang, atau leluhur. Sementara itu kata la'aharonim secara harfiah berarti datang setelah, atau di belakang, atau kemudian, atau terakhir. Sama seperti larisonim, la'aharonim juga memiliki makna yang dihubungkan dengan orang-orang yang datang belakangan. Sedangkan kata sikron dari sakar secara harfiah berarti peringatan atau kenangan atau catatan-catatan. Dengan demikian, Kohelet ingin mengatakan bahwa tidak ada ingatan atau catatan-catatan tentang hal-hal atau kepada orang-orang yang datang lebih dulu, yang dalam hal ini mungkin adalah para leluhur atau para tetua, tetapi juga kepada hal-hal atau orang-orang yang datang kemudian atau belakangan, atau juga tentang hal-hal atau kepada mereka yang nanti akan datang. Siapa yang tidak akan mengingat semua ini? Ya orang-orang atau generasi-generasi yang kemudian. Jadi ketika sebuah generasi berganti dengan generasi berikutnya, kenangan terhadap mereka dan semua yang dilakukannya juga akan berakhir. Kalau begitu, apa relevansi teks ini untuk kita orang beriman saat ini? Pertama, Kohelet mengajarkan kita untuk tidak membangun sebuah ekspektasi besar terhadap sesuatu yang baru dalam setiap kerja atau pelayanan kita. Jangan menaruh harapan yang besar bahwa orang yang melayani dalam gereja harus selalu melakukan yang baru yang belum pernah ada di gereja sebelumnya. Setidaknya berharaplah bahwa yang sudah pernah ada atau yang sudah pernah dilakukan akan terus dikerjakan atau terus dilakukan sehingga pelayanan gereja tidak akan pernah berhenti. Memang hanya akan memberi kesan mengulang-ulang atau bahkan membosankan. Tetapi jika kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baru, setidaknya kita masih bisa tetap melanjutkan pelayanan gereja dengan melakukan apa yang sebelumnya, sehingga pelayanan gereja terus berlanjut kepada warga gereja maupun kepada warga masyarakat. Kedua, nasihat Kohelet ini mengingatkan kita para pelayan atau orang-orang yang bekerja atau melayani di gereja agar jangan berharap bahwa semua karya pelayanan kita, jasa-jasa kita atau bahkan nama kita akan selalu diingat oleh generasi yang datang kemudian. Karena kalau tidak diingat, itu berarti generasi kemudian ini telah melupakan sejarah atau
bahkan tidak mengingat lagi tokoh-tokoh gereja yang ada dan karya yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Nasihat Kohelet ini mengingatkan para pelayan atau para pekerja di gereja, para aktivis gereja untuk memfokuskan dirinya pada kerja dan pelayanannya, bukan pada membangun nama atau ingatan dari orang-orang kepada mereka di masa depan. Kalau dilupakan ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah melayani dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian studi Alkitab hari ini. Semoga kita semakin diperkaya dengan firman Tuhan ini dan terus melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita.